Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di saya Iya. Hari ini sudah break episode ke-48. Alhamdulillah sudah perjalanan panjang. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung atau ini adalah live pertama yang teman-teman nonton saya Iya, sekadar informasi bahwa break merupakan salah satu konten di mana kami akan mewawancarai penelitian langsung dari penelitinya. Narasumber kita hari ini tuh Kakak Fahri. Undang dulu ya. Oke. Boleh diterima Kakak Fahri? Sudah bisa? Alhamdulillah. Bagaimana kamera belah? Oke. Jelas suaraku? Siap Kak, kedengaran. Ya, oke deh. Apa kabar Fahri? Sehat Kak, Alhamdulillah. Masya Allah, minta maafin sebelumnya Kak. Kita gimana Kak, sehat? Apa-apa. Kedengaran suaraku Kak? Iya, cuma agak terputus-putus jaringan mungkin. Saya juga terputus-putus ya. Normal Kak. Oh iya. Iya, mohon maaf Fahri ya, harusnya live-nya bulan lalu, hitungan tahun lalu, tapi baru bisa sekarang. Terima kasih tetap mau menunggu dan diwawancarai. Ampun Kak. Banyak Kak. Aduh. Bagaimana kabar Fahri? Alhamdulillah sehat Kak. Kalau Alhamdulillah. Kak bagaimana Kak? Sehat. Alhamdulillah juga sehat. Fahri di mana sekarang? Di Jakarta, Mika? Aduh, belum Kak, masih di Makassar. Oh iya, Masih alhamdulillah ya kemarin lulus ya UI. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Berarti nanti bisa lagi dipanggil saya iya di wawancara tesisnya. Berat itu Kak, berat. Masih jauh. Udah. Belum apa-apa nih sudah, aduh. Tidak dirasa waktu Fahri kayak baru 2019 kemarin tahu baru Kak lihat kok dengan sangat berani bicara di lapangan. Aku nggak usah diungkit kembali itu Kak, aduh. Oh, baik. Cerita lama Nanti itu Kak. nanti muncul kembali semua fans-fansnya. Aduh, bahaya itu kalau itu Kak, bahaya. Fahri, sambil menunggu masuk UI, apa kesibukannya sekarang? Kesibukannya sekarang cari kesibukan Kak. Oh. So gabut padahal ya teman-teman kalau kalian follow IG-nya Fahri, dia ada Aduh, terus job desk-nya kayak ampun. everyday. Kapan Itu ini jangan cari waktunya bikin kesibukan saja materi? sebenarnya. Ada terus. Aduh, berat itu kali itu Kak. Karena kalau sekarang aktif apa ya Kak? Sibuk, ya memang cari-cari kesibukan saja jika Hmm, karena mengisi persiapan untuk menunggu S2 terus hmm. ya, begitulah kurang lebihnya Kak, cari Uh, kesibukan. ini S2 rencana ambil apa? Politik ya? Tidak Kak. Oh, Awalnya memang rencana mau ambil politik, cuman setelah ditimbang-timbang, dihitung-hitung, akhirnya jadinya terapan SDM. oh baik. Itu agak-agak jauh memang. Kayaknya lebih luas cakupannya ya kalau terapan SDM. Iya, lebih luas Oh, iya. kayaknya Kak. Saya politik lebih luas juga Jessica, cuman kayaknya kalau SDM lebih ke mengikut ke track record yang coba saya bangun selama ini di dunia organisasi, itu Kak. Oke. Dibandingnya kalau masuk ke dunia politik kayaknya saya masih terlalu awam kayaknya kalau masalah politik. Tidak, Udah lebih maksudku jago daripada Kak. siapa tahu kamu mengikuti jejak-jejak kayak Kawawan, Kak Ahyar gitu kan, yang sudah bicara Kan nih di kalau forum psikologi politik. Asik. aduh, kalau beliau itu jam terbangnya tinggi sekali itu Kak. Ketok kan ya Kalau kayak tinggi jam kawawan, terbangmu. aduh. Semoga rezekinya bisa mengikut juga kayak kawawan juga. Amin. Terus bicara tentang skripsimu ini, oh my god, jaringan. Oke.
Sorry, jaringanku kayaknya deh, Fahri. Eh, Oke, bisa saya tidak tahu, Kak. kembali? Saya kan Hai, Kak. bisa. Kayaknya deh. Bisa. Eh, ini Fahri masuk psikologi 2019, selesai 2023, Kak. Alhamdulillah. 2021, 4 tahun ya? 3-10, insya Alhamdulillah. 3 tahun 10. Ya, itu Guys, 4 tahun lah. kurang dari 4 tahun itu di psikologi mukjizat. Kebetulan saja itu, Kak. Nah, dari 3 tahun 10 bulanmu itu berapa lama dalam proses skripsi? Skripsi proposal kemarin bulan 12. Cuman ditunda karena kemarin prepare waktu mau berangkat ke Turki itu, Kak. Jadi betul-betul tidak urus proposal sama sekali karena fokusnya ke proposal yang lain, proposal keberangkatan. Jadi kayaknya mulai kerja itu di bulan Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan saya kerjakan itu, Kak. Dari Maret baru masuk kerja revisinya, April, Mei, Juni selesai. Ya kurang lebih. Oke. 4 bulan dengan 3 variabel. Itu juga saya nggak tahu kenapa saya bisa ambil 3 variabel itu kemarin, Kak. Tapi Saya merasa terjebak dalam 3 variabel tidak itu. ada perubahan judul ya dari awal, Fahri? Ada perubahan, Kak. Karena awalnya itu kan hubungan. Ya, hubungan dukungan sosial dan resiliensi terhadap motivasi berprestasi siswa berasrama. Nah, karena data yang saya bawa itu data untuk meneliti hubungan, sekaligus saya sudah siapkan untuk meneliti pengaruh. Jadi saya masukkan dua-duanya ke dalam penelitianku kemarin, Kak. Terus cara penyusunan strukturnya juga sebenarnya lebih ke mengarah ke hubungan. Jadi pas di sidang akhir itu diminta untuk ganti ke pengaruh. Jadi saya pas revisi itu diganti judul, perbaiki bab 1, diubah ke dalam konteks pengaruh semuanya, Kak. Tapi jadi dari awal memang 3 variabel kamu bawa? Dari awal memang, Kak, dari proposal. Apakah ada komentar dosen kamu kurang ajar? Tidak bilang kurang ajar juga sih, Kak. Cuman memang ada yang bilang ini kenapa berani ambil 3 variabel, terus banyak sih komentar waktu proposal sih paling banyak. Terus bilang menarik karena berani untuk ambil 3 variabel dan tidak ada indikasi kalau mau dikurangi menjadi 2 variabel dan lain sebagainya. Jadi disuruh lanjutkan saja kemarin, Kak. Cuman memang kemarin ada beberapa poin waktu di awal, waktu proposal itu diminta untuk memperkuat data awal supaya betul-betul mengindikasikan bahwa memang ada kedua variabel ini memang punya masalah untuk dikaitkan dengan masalah utamanya, gitu, Kak. Jadi judulnya memang dukungan sosial dan resiliensi terhadap motivasi berprestasi siswa berasrama. Iya, betul. Ini ambil dari pengalaman atau apa dari skripsi yang kamu baca, terus kayak mungkin bisa dilanjutkan, atau Kak Fahri sendiri yang mengalami? Kalau saya pribadi lebih ke pengalaman mungkin ya, Kak, melihat fenomena yang sudah dilewati terus di-compare dengan kondisi hari ini, ditambah bagaimana observasi di lapangan, terus informasi-informasi umum yang diterima. Jadi kayaknya menarik. Kan kebetulan saya siswa berasrama, Kak. Dulu di SMA, terus waktu SMA saya melihat kecenderungan siswa berasrama ini kayaknya beda deh dengan siswa-siswa pada umumnya. Dan kayaknya rata-rata ketika misalnya kita ikut lomba, terus ikut kegiatan-kegiatan apapun, biasanya siswa-siswa berasrama itu yang punya value yang lebih lah dibanding siswa pada umumnya. Bukan berarti siswa umumnya itu tidak punya value yang lebih, tapi rata-rata contoh misalnya Atirabone, Umul, terus Sama, dan beberapa insan cendekia itu
ternyata mereka punya kapasitas yang lebih. Kira-kira di titik mananya sih yang membedakan mereka dengan siswa-siswa pada umumnya gitu kan. Terus saya lihat juga di salah satu SMA, sebenarnya di SMA unggulan X, jadi saya spesifik ke salah satu SMA gitu kan. Saya Oh melihat iya bahwa iya, oke oke. kenapa di SMA ini dulu misalnya ada pencapaian prestasi yang banyak, Hmm. tapi semakin ke sini saya melihat, oh kayaknya apakah makna prestasi itu yang kemudian berubah, atau memang ada kondisi-kondisi yang lain yang sebenarnya memang perlu dipertegas di situ kan. Oh, Mm-mm. ternyata variabel ini mungkin yang berpengaruh. Jadi saya bilang, apakah karena konsep ada pandemi yang berubah mekanisme interaksi di lingkungan itu, dan dulu mungkin kita terbiasa dengan tantangan-tantangan karena pandemi, orang semua bisa di rumah, tantangannya semakin berkurang. Jadi apakah resiliensinya juga berpengaruh? Karena ada beberapa informasi yang saya dengar ketika misalnya diperhadapkan dengan masalah, kebanyakan siswa-siswa asrama pada hari ini beda dengan kita dulu. Kalau harus ambil air atau tidak mandi sehari pun ya tidak masalah. Tapi sekarang mungkin kalau satu kali saja tidak mandi atau habis air itu mungkin menjadi hal yang menakutkan untuk siswa berasrama, padahal sense of belongingnya berasrama itu di situnya, survive-nya. Nah, di situ saya merasa apakah memang kondisinya memang seperti itu hari ini, apakah ada pengaruhnya di bagian itu ataukah tidak. Jadi kita coba ambil data awal bagaimana kondisi yang terjadi, kita tanya apa perspektif mereka tentang prestasi, bagaimana masalahnya hari ini. Dan memang kebanyakan pada hari ini cenderung merasa mereka itu seakan-akan terkotak-kotakan gitu kan. Ada yang mereka yang mau fokus berprestasi ya berprestasi saja, ataupun di lingkungannya itu cenderung malas-malasan, tidak usah yang terlalu banyak belajar, sin saja santai-santai, jadi gampang terbawa suasana, jadi orang-orang yang tidak punya pendirian yang kuat gampang mengikut kepada kelompok-kelompok yang lain yang mungkin lebih dominan. Terus di sisi lain juga tantangan-tantangan yang ada di asrama, mereka merasa terlalu cepat capek padahal belum bekerja lebih banyak. Kalau misalnya ini kan saya agak klise banget, iya agak klise banget sih kak. Kenapa saya bilang klise? Karena kebanyakan orang mungkin cenderung membandingkan, saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini. Itu yang coba saya konfirmasi kepada beberapa orang yang punya kepentingan dan kebijakan dalam mengambil keputusan di sekolah-sekolah terkait. Dan memang ada perubahan kondisi pada hari ini. Sekarang dulu mungkin kita kasih tantangan 5, orang mau mengerjakan 6. Sekarang kita kasih tantangan 5, orang merasa 3 itu sudah melelahkan gitu kan. Cukup nih. Iya, cukup begitu. Jadi kayaknya memang ada pengaruh dari penurunan prestasi. Jadi saya bandingkan Kak, beberapa tahun terakhir bagaimana tingkat prestasinya. Oh, dan itu turun drastis. Kayak dari sekian ratus sampai sekian puluh, bahkan peningkatannya itu sangat-sangat rendah. Fahri, ini yang kamu teliti berarti remaja kan ya? Anak SMA? Yes, betul Kak. Dari penjelasannya Fahri itu, berarti Fahri sangat memperhatikan generasi SMA beberapa tahun ini. Yang kayaknya apa, Gen Z lah, milenial kah apa gitu kan. Ini judulnya Fahri, apakah sudah pernah dicoba di penelitian kayak kuanti, kuali, atau apa? Karena kayak detail sekali Fahri. Atau memang senang saja observasi bagaimana SMA berasrama? Karena apa ya, sebenarnya kalau penelitiannya sudah pernah diteliti sama beberapa orang tentang bagaimana variabel-variabel ini sebenarnya saling berkaitan. Cuman sebenarnya saya sejujurnya meneliti ini itu bagian daripada keresahan saja juga. Oh, oke. Itu bagian dari kamu observasi dong, maksudnya detail observasimu ini. Observasi. Jadi ini kemarin data awalku itu Kak. Jadi saya pakai survei, saya pakai wawancara, saya pakai observasi juga. Jadi di situ. Walaupun sempat waktu proposal itu sempat dipertanyakan tidak akurat dan lain-lain. Kenapa? Karena sudah pakai semua metode? Karena itu juga karena harusnya yang diperkuat itu karena itu kan kuantitatif gitu Kak. Harusnya itu yang diperkuat di data survei itu. Nah, kalau saya
saya kemarin saya survei dulu, saya sebar survei kuesioner terus dari kuesioner itu saya validasi lewat wawancara, terus saya validasi lewat observasi. Observasinya ini bukan observasi perilaku secara langsung sebenarnya Kak. Observasinya itu hanya dalam bentuk melihat data di bisa dibilang observasi juga sih sebenarnya. Data yang ada di Instagramnya, kemudian data yang ada di lapangan bagaimana kondisi-kondisi yang langsung dirasakan oleh siswa-siswi itu sendiri. Ini partisipanmu berapa banyak? Kemarin itu berapa ya? Saya lupa sebenarnya ini Kak. 1.000? Ada kayaknya 100 nggak sampai 1.000 Kak. Karena sampel cuma di satu sekolah gitu. Oh iya, oke. 100 berapa gitu Kak? 134 kayaknya. Dan itu kriteriamu apa saja? Itu karena kan saya spesifik di satu sekolah yang kita asumsikan di satu sekolah itu punya karakteristik yang sama karena punya budaya yang sama. Jadi kita pakai sistem accidental sampling Kak. Oke. Saya kira ambil yang kayak dia yang punya minat berorganisasi. Tidak Kak, karena kenapa saya saja. tidak spesifikkan kenapa saya tidak spesifikkan seperti itu karena objek penelitiannya itu kan SMA unggulan X. Nah, terus di definisi operasionalnya kita bilang bahwa berprestasi itu bukan sekedar dapat juara dan lain sebagainya, tapi bagaimana dia kan dorongan dari dalam diri untuk bisa menyeimbangkan antara aktif akademik, aktif organisasinya, dan bisa berprestasi. Dan ini menjadi tuntutan umum yang ada di SMA itu. Jadi bukan hanya untuk segelintir orang, gitu kan. Fahri, ini keresahan Fahri karena itu SMA unggulan, selalu juara dan lain sebagainya. Makin tahun makin tidak ada namanya kah? Bukan tidak ada namanya Kak, cuman maksudnya berkurang. Sebenarnya bukan asumsi saya, tapi saya cuma mendengar cerita begitu Kak. Cerita-cerita, oh kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Jadi kita coba buktikan apakah memang seperti itu atau tidak. Apakah ini asumsi belaka atau ada kondisi-kondisi tertentu yang sebenarnya memang ada konteks permasalahan. Jadi arahnya sebenarnya kita melakukan pendekatan psikoedukasi terkait pelatihan bagaimana meningkatkan resiliensi. Kalaupun misalnya bermasalah ya Kak, kalaupun misalnya bermasalah, kita harapkan ada pelatihan ataupun informasi kepada sekolah bahwa memang poin-poin di sini yang paling penting untuk kita masifkan supaya mungkin peningkatan prestasinya itu bisa ditingkatkan. Walaupun mungkin definisi prestasi untuk setiap zaman itu beda dan definisi prestasi untuk setiap orang juga beda, dan itu kan tergantung kebijakan masing-masing sekolah lagi Kak. Belum tentu di tempat yang sama punya kebijakan yang sama di setiap tahunnya gitu. Oke. Ada enggak kendala Fahri ketika ambil data? Maksudku, setauku ya, pengambilan data asrama, sekolah berasrama itu lumayan ribet, lumayan privasi begitu sekolahnya. Ada sih kemarin Kak. Jadi berapa kali bolak-balik itu hanya karena proses perizinannya yang terkendala. Jadi harus ternyata sependek yang saya tahu kan seharusnya bisa menyurat sekolah-sekolah yang langsung memberikan izin. Tapi ternyata harus ke dinas provinsi dulu, bukan ke dinas provinsi dulu, ke PTSP dulu. PTSP, dari PTSP baru terbit surat, dari PTSP harus ke dinas provinsi dulu, nanti di-ACC sama dinas provinsi baru masuk ke sekolah. Sekolah lagi harus itu pun dari provinsi itu hanya memberikan rekomendasi bahwa ada izin, tapi terlepas kembali kepada sekolah apakah sekolah betul-betul mau atau tidak. Tapi ternyata bisa juga, alhamdulillah. Itu SOP untuk semua sekolah kalau mau meneliti sekarang ya? Seharusnya seperti itu katanya Kak. Itu SOP. Jadi ke PTSP dulu, baru izin dari PTSP, baru bisa ke gubernuran, dinas pendidikan provinsi, karena kan semua SMA itu di bawah dinas pendidikan provinsi sekarang. Baru sudah itu baru ke sekolah masing-masing. Bahkan karena kayaknya dulu penelitian keluar surat dari TU itu dikasih masuk ke sekolah, tunggu konfir sekolah meneliti. Iya.
Ternyata lebih Harusnya ribet ya dibanding ambil data di perusahaan lain kayak gitu. ya kurang lebihnya begitu sih Kak. Cuma begitulah tantangannya Kak. Jadi Ya, di berapa lama situ itu di proses situ untuk izin surat saja? 1 minggu, 2 minggu? udah sampai Kak. Kemarin itu langsung betul-betul besoknya saya langsung urus untuk proses perizinannya dan alhamdulillah selesai dalam waktu 1 hari Kak. Jadi Oh, 1 hari izin untuk surat keluar terbit dari dinas provinsi langsung berangkat kembali ke sekolahnya. selain kendala di perizinan, apalagi kendalamu? Yang waktumu pergi ke Turki itu bukan kendala ya, itu pilihan. Itu pilihan sebenarnya Kak. Iya, bukan Bukan kendala. Jadi kan selain itulah. apa ya Kak? Kalau kendala sebenarnya Sombong. hampir semua orang sih Kak. Oh, sombong. Biasanya hampir hampir semua orang pasti mengalami hal yang sama. Oke. Okay. Masalah hal-hal klise lah dalam proses-proses pembuatan skripsi. Cuman Oh, kayak enaknya dosen. ya hal sederhana begitu ya. Cuman alhamdulillah kemarin kalau masalah izin dan lain sebagainya di dosen itu alhamdulillah saya tergolong enak aja Kak, kalau saya rasa cepat untuk koordinasinya juga. Jadi, dari semua keribetan yang kau alami dan 3 variabel ini, hasil penelitiannya memang ada pengaruh ya dari dukungan itu. Yes, ada pengaruh memang Kak. Tapi di antara kalau dari keduanya karena kan kalau kita lihat R square-nya itu kalau kita mengukur kontribusi itu Kak, kita lihat R square-nya. Kalau R square-nya itu sekitar 42% itu pengaruh antara dukungan sosial dan resiliensi terhadap peningkatan motivasi berprestasi. Jadi cukup besar juga angkanya dalam pengaruh. Tapi kalau dibandingkan kita compare lagi di antara dua variabel ini yang mana yang paling berpengaruh, ya yang paling berpengaruh itu resiliensinya ke daya tahan. Saya mengutip kalau saya tidak salah ini penelitian dari APA pernah saya baca kalau hari ini tuh perspektif tentang kecerdasan itu bukan lagi sebatas intelektual, tapi daya tahan ataupun resiliensi terhadap berbagai macam guncangan, tantangan dan lain sebagainya. Seberapa mampu orang bertahan dalam kondisi-kondisi berat, seberapa mampu orang bertahan dalam kondisi penuh tekanan itu sendiri. Dan kalau saya merasa itu adalah kemewahan yang dimiliki oleh anak asrama sebenarnya. Saya bilang seperti itu karena setting asrama itu memang memberikan kesan bukan disengaja untuk diberikan tekanan, tapi kondisi yang ada jauh dari orang tua, terus dipaksa harus urus A, urus B, urus C, belum lagi urus tugas-tugas yang lainnya, sehingga kebiasaan itu yang kemudian mengantarkan kita kepada kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih bermanfaat untuk kita survive ketika kita berada di luar asrama itu Kak. Padahal ini kan partisipanmu remaja ya. Setahu kan salah satu ciri-ciri remaja itu dia mau mencoba sesuatu yang baru, usia menunjukkan siapa dirinya. Dari hasilnya Fahri, ada tidak Fahri dapat yang survei atau apa? Apa alasan menurun keinginannya remaja untuk berprestasi? Motivasi berprestasinya turun. Kalau misalnya alasan paling utamanya sih Kak, kalau dari penelitian yang saya lakukan itu memang kalau dari jadi ada masing-masing ini kan ada dua variabel ini Kak yang mempengaruhi. Ada dukungan sosialnya, ada resiliensinya. Kalau dari resiliensi sendiri, faktor yang paling besar kontribusinya itu self effikasinya, kepercayaan dirinya. Jadi berapa besar keinginan dia untuk berprestasi itu tergantung bagaimana kepercayaan dirinya sehingga dia bisa survive dengan kondisi-kondisi yang ada di asrama gitu. Jadi tapi kepercayaan yes. Tapi kan kalau bicara kepercayaan diri Fahri itu kan banyak faktor ya. Yes. Bagaimana pola asuh membentuk, bagaimana lingkungan membentuk. Jadi itulah kenapa saya coba kaitkan dengan dukungan sosial Kak, karena saya melihat kalau di asrama itu dukungan sosial dan resiliensi ini bukan satu hal yang bisa dinegasikan.
jadi resiliensinya saja atau dukungan sosialnya saja, karena semua hal ini saling bersinggungan dan saling beririsan. Hmm, Jadi misalnya tapi contoh, dukungan sosial itu mempengaruhi resiliensi juga Kak, berkaitan juga dengan resiliensi. Contoh iya. diberikan semangat, daya juang, dan Hmm, itulah yang terbentuk di dalam lingkungan asrama itu seharusnya Kak. harusnya. Iya. Nyatanya yang sekarang sangat kecewa Uh, Fahri sampai diteliti. tapi ternyata penelitiannya ini Kak tidak rendah. Oh, tidak rendah. Karena 42% yang Iya, tadi. tidak rendah. Itu kontribusi dari dua variabel ini. Hmm, Kontribusi dari dua variabel. Ternyata tidak rendah, cuman memang untuk persoalan eh, resiliensi dan dukungan sosial ini betul-betul mempengaruhi bagaimana motivasi berprestasinya, dorongan-dorongan mereka. Karena kalau kita bicara motivasi berprestasi, itu kan faktornya ada dua, Kak. Dia ada hmm, faktor internal sama faktor eksternal. Itulah kenapa saya berani ambil tiga variabel. Karena saya merasa bahwa motivasi berprestasi ini bukan hal yang bisa dinegasikan fokus saja ke eksternalnya ataupun internalnya. Tapi dua-duanya ini memiliki pengaruh, dan penelitian ini mencoba mengantarkan kira-kira yang mana yang paling besar pengaruhnya ini, apakah di internalnya atau eksternalnya. Nah, kalau dari penelitian ini dia bilang yang paling berpengaruh itu karena sifatnya dia dorongan, maka yang paling berpengaruh itu internalnya. diri, Iya. dirinya sendiri berarti Betul. itu 42%. Padahal waktu di masanya Fahri mungkin 90% di. Enggak juga sebenarnya, karena tidak ada data yang membuktikan juga. Oh ya, baik-baik. Saya takut, saya Untung bilang tidak terpancing ya. 40% ternyata jauh di bawahnya ternyata Kak. Ada tidak Farid selama meneliti cerita menarik yang kau alami tapi tidak tertuang dalam skripsi? Skripsi kan formal ya, sangat formal kisinya. Yes, betul. Coba tahu ada cerita Apa ya Kak cerita? menarik yang bisa jadi motivasi atau bisa berbagi ke teman-teman. Uh, cerita menariknya itu tadi ya, karena survive untuk bolak-balik ke tempat penelitian itu yang betul-betul butuh waktu yang cukup lama, jauh, terus Effort. yes, harus berkawan dengan mobil-mobil truk. Ini begitu maksudnya Kak. Tantangan-tantangan kita kayaknya semua orang punya tantangannya masing-masing deh di setiap Dia penelitian. merendah, guys. Dia merendah. Serius ini Kak. Betul, di situ poinnya kayaknya. Cuma apa ya, memang sulitnya itu memang dalam meneliti kayaknya mendapatkan sampel ya Kak. Saya merasa sebenarnya gampang sekali nih saya dapat ini sampel penelitian pasti. Karena saya sudah ada nih di asrama. Tapi ternyata saya sudah di asrama itu untuk mengumpulkan massa atau mencari orang-orang yang mau berpartisipasi saja itu agak susah. Apalagi di tempat saya meneliti mungkin kalau kita ya mungkin karena bukan bagaimana kadang kita dianggap tidak terlalu bagaimana sekali gitu. Nah, oh dari kampus ini beda mungkin kalau dari apa mungkin dari kedinasan dan lain-lain. Kenapa? Siapa yang bahasa kasarnya ya, menyepelekan itu? Siswanya kah yang mau mengisi skala? Bukan juga maksudnya effort untuk hadirnya itu mungkin tidak terlalu besar gitu maksudku Kak. Oh, kamu mengumpulkan cara Ya, ambil datanya ya, mengumpulkan. jadi karena Oh, kan bukan sifatnya masuk di aksidental Kak. kelasnya. Tidak karena kan kemarin kita penelitiannya malam Kak. Waktu Kenapa? istirahatnya mereka. Karena kita tidak bisa ganggu waktu sekolah juga tuh Kak. Oh, Sama aktivitas lain. waktu untuk eh, jarak kita untuk ke asrama itu juga atau ke sekolah itu agak kan ambil waktu juga tuh Kak. Iya, 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 iya. Waktu juga. Jadi saling menyesuaikan Oh, sebenarnya. baik. Wah, kok aku kira ada faktor lain kenapa malam lebih tenang kah? Apakah? Itu juga sebenarnya Kak, lebih tenang. Tapi ngantuk nih mungkin. Jadi tidak mood nih. Kayaknya memang Tapi seperti resiko itu. di Resiko. resiko tinggal menyatukan mami waktunya peneliti dengan partisipan.
Yes, betul, Berarti betul, betul. dari tadi Fahri yang bilang kesulitan untuk mengumpulkan, ada yang memilih untuk tidak ikut. Ada yang memilih tidak ikut, Kak. Tidak apa? Mungkin lebih memilih tidak apa-apa, Kak. Yang penting kan ada standar sampelnya berapa. Oh, begitu. Kira Sudah kayak karena keharusan harus sekolah, mau tidak mau mereka harus ikut. Tidak bagus sih kalau seharusnya terpaksa. begitu. Seharusnya begitu, Kak. Iya, tapi kan tidak bagus Sudah kalau setuju, terpaksa Kak, ya? bias ki hasilnya. Iya, betul. Jadi Gitu juga. agak tidak bagus juga. Apalagi kalau ya kita tahu lah kalau bagaimana mengisi skala sampai 3 bagian atau satu bagian saja mungkin itu sudah melelahkan untuk membaca sambil harus memilih lagi berpikir ini 3 bagian yang mereka harus isi Hmm. berpikir nah itu mungkin ya kurang lebihnya seperti itulah Kak. Iya, membaca pula remaja sekarang sangat turun ki Betul. motivasi membacanya. Terus Fahri kenapa kembali Kak tadi paling pemi ya jaringan mana ya? Mana ya? Ya, Fahri keluar. Oke, halo teman-teman, terima kasih telah bergabung dengan saya Iya. Malam ini kita break episode ke-48. Sekedar informasi sambil kita tunggu Kakak Fahri kembali bergabung. Terkendala jaringan musim hujan. Undang dulu Fahri, bismillah. Terima kasih teman-teman yang tetap stay dari awal sampai sekarang. Untuk teman-teman yang baru bergabung, sekedar informasi mengenai break ini merupakan salah satu konten di mana kami akan mewawancarai, menggali hasil penelitian langsung dari penelitinya. Fahri belum bisa bergabung ya? Gak banyak ya temannya Fahri. Tetap stay di sini. Gimana ya? Fahri tidak dapat bergabung. Coba lagi. Bismillah. Yang coba Fahri yang kirim permintaan. Apakah bisa? Ini bagaimana ya? Selamat datang di Break Saya Iya. Terima kasih tetap bergabung teman-teman. Ini teman-temannya Fahri semua ya. Apa partisipannya Fahri waktu Fahri meneliti?
Halo, Kak. Iya. Kayaknya jaringan ya, Kak. Iya. Tadi juga saya tadi siang kacau sekali jaringan. Oke, Fari. Untuk adik-adik, motivasi untuk adik-adik yang kan selama mengerjakan skripsi kita up and down ya, supaya tidak lari dari skripsinya. Oh, untuk siapa ini, Kak? Untuk Adik-adik. siswa SMA atau adik-adik mahasiswa? Adik-adik. Oh, adik-adik mahasiswa. Saya Iya. juga mahasiswa. Kayak tua sekali saya rasa ini, Kak. Bagaimana saya, Fari, kalau kau bilang begitu? Kalau pesan untuk ya teman-teman mahasiswa, eh, apa ya? Tidak ada pesan yang berarti sebenarnya, Kak. Tapi tidak ada sesuatu yang terlambat untuk dimulai. Kan biasa banyak orang, aduh, saya ini terlambat nih, atau kayaknya ini tidak bisa melakukan apa-apa, atau kasih begini saja deh. Atau seadanya saya. Tidak ada sesuatu yang terlambat. Iya, terlalu pasrah, Kak. Prinsip sabar itu kalau kata Ahmad Fuadi bukan pasif, tapi aktif mencari solusi. Itu di dalam ranah tiga warna, tuh, Kak. Jadi bukan pasif membiarkan keadaan itu terjadi begitu saja. Tapi bagaimana kita aktif untuk menyelesaikan masalah itu, itulah konsep sabar yang sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang sedang berjuang untuk skripsi, saya juga semoga dimudahkan untuk disertasi. Amin. Tesis. Oh iya dong. Disertasi kan? Amin juga, amin ya, Fari. Iya. Sekolah mau terus, Fari. Sekolah Semoga. mau. Ini untuk teman-teman yang sedang berjuang hari ini, ya silakan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Dan sebenarnya kalau katanya Kandikmat 7 itu, itu yang saya paling ingat sekali. Wisuda kita itu bukan untuk kita, bukan tanda bahwa kita sudah sukses ataupun kita lulus, tapi itu tanda keberhasilan orang tua telah menyekolahkan kita. Jadi kadang kita terlalu bangga bahwa kita yang sudah menyelesaikannya, sedangkan saudara itu bukan kita yang berhasil, tapi orang tua kita yang kemudian berhasil untuk melangsungkan, membantu kita, menyekolahkan kita sampai ke titik sarjana, yang dimana sarjana itu banyak dicita-citakan oleh banyak orang. Yang kedua, jangan bandingkan proses kita dengan orang lain yang punya tujuan yang berbeda, karena dengan perbandingan itu yang sebenarnya membuat kita gagal. Contoh misalnya kita mau jadi presiden misalnya, kalau presiden kan jalurnya panjang, terus kita bandingkan dengan orang lain yang tidak mau jadi presiden, yang misalnya cepat dan lain sebagainya, itu pasti kita akan merasa gagal dengan sendirinya, karena kita membandingkan orang lain yang punya tujuan yang jelas-jelas berbeda dengan kita. Karena tujuannya beda, maka pasti strateginya berbeda, langkah-langkahnya berbeda. Jadi untuk apa membandingkan langkah-langkah yang berbeda, sehingga itu bisa mengantarkan kita pada kegagalan-kegagalan yang nyata. Sebenarnya itu kegagalan yang nyata, bukan kita tidak bisa melakukan A, kita tidak bisa melakukan B, tapi ketika kita meragukan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu, itu sebenarnya kegagalan yang nyata, Kak. Padahal sebenarnya potensi yang diberikan Tuhan itu luar biasa sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini mengerjakan skripsi, ya silakan selesaikan itu dengan baik. Tidak ada kata terlambat. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah mempermasalahkan cepat atau lambatnya lulus. Kalau saya menurut saya pribadi, saya tidak pernah melihat ini cepat kah, atau ini lambat kah, atau ini lama kah, atau ini terlalu cepat dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi, bukan itu yang harus dipermasalahkan, tapi kenapa cepat dan kenapa lambat. Prosesnya ya. Prosesnya, kenapanya itu, Kak. Karena ada orang yang berusaha untuk cepat, tapi cepatnya hanya untuk supaya diakui sama orang lain. Alhasil ketika cepat tidak mendapatkan pengakuan, alhasil tidak merasakan apa-apa, tidak punya pengalaman apa-apa, tidak punya progres apa-apa, dan merasa gagal dengan kecepatannya. Ada orang yang terlambat lulus, tapi berproses sedikit demi sedikit, tapi dia tahu kenapa dia lambat. Dia tahu kenapa dia terlambat. Kan sebenarnya dikasih jatah begitu panjang, Kak. Kecuali jatahnya cuma 4 tahun, ya, itu baru salah. Tapi jatahnya sampai 7 tahun, berarti kita diberikan kesempatan dan keleluasaan dalam berekspresi sebagai seorang mahasiswa. Saya kayak ingat ada kakak psikologi yang pakai jatah 7 tahunnya. Saya masalah begitu kan? Orang kan beda-beda ya, beda-beda
proses dan tujuannya. Kenapa dia mau pakai waktu selama itu. Yes, Tadi Fahri betul. tentang kelulusan itu perayaan wisuda, tentang bagaimana orang-orang yang sukses menyekolahkan kita Yes, toh. Saya betul betul. ingat, ada salah satu kakakku yang waktu itu kan kalau wisuda cenderung identik dengan macet Yes, betul. Betul itu jalan. Kak. Betul. Nah, terus saya bilang nih, karena waktu wisuda pun saya termasuk orang yang tidak ingin orang tuaku datang atau keluargaku datang, karena kupikir wisuda tuh macet, panas, ruang sempit, Yes, orang banyak datang. kayaknya Jadi bergerak, kita kenapa punya wisuda pemikiran yang sama Kak. enggak? Kayaknya Apa? kita punya pemikiran yang sama begitu Kak deh. Iya. Terus saya berpikir setiap wisuda dan depan kampus itu macet ya. Kenapa satu yang wisuda, tapi sekampung yang datang? Dari sekampung ya, ada ya satu orang wisuda tapi bisa 3 sampai 5 mobil Dapat mobil, iya betul betul dia betul. datang. Yang kayak dibilang tetangganya Ji. Maksudnya Iya, bukan nih lagi keluarga iya, betul begitu. betul betul Kak. Bukan udah terhitung keluarga nih malahan. Iya, tetangganya kayak orang kampungnya gitu, datang semua. Dan itu satu mobil benar-benar penuh gitu ya. Iya, betul. Terus kakakku bilang begini, di kampung itu orang untuk makanan sedikit saja dia bagi, apalagi menyekolahkan satu anak. Wih. Jadi toleransi 1 hari wisuda itu. Kalau kau tahu itu macet, putar. Karena itu cuma 1 hari. Semenjak itu tidak pernah mak komentar kalau macet wisuda. Itu perayaan orang sekampung. Betul, betul. Beda 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 kebahagiaannya orang gitu kata. Mungkin Iya. berapa orang itu hal yang biasa saja aja. Karena saya pun Saya kayak, tipikal, iya, karena kamu? saya tipikalnya itu orang Kak. Saya pribadi saya tipikalnya itu jarang merayakan. Saya proposal ya proposal begitu saja. Saya juga. Skripsi ya begitu saja. Ya lewat ya lewat. Saya jarang merayakan sesuatu. Itu kekurangan besar saya Kak. Kalau saya Mungkin pribadi ya, saya, kalau bicara psikologi lagi nih nah, terpenuhi nih perayaanku di masa kecil. Jadi ya bisa ulang jadi tahun gitu. Kak, terus ya dirayakan terus ulang tahunku sampai saya bilang cukup, saya bosan ulang tahun. Mungkin karena Sudah capek terpenuhi itu, dirayakan. akhirnya Iya kayak betul. cukup nih, tidak mau perayaan yang lain gitu Betul, ya. betul. Terus sih, kenapa jadi bicara lari-lari Ki pembahasan? Iya, kayaknya kita bukan bahas penelitian ini deh. Tadi pesan deh untuk siswa SMA. Maksudku remaja-remaja sekarang, dan saya juga merasa itu karena di usiaku pun kemarin untuk lomba keker dan lain-lain itu semangat sekali semua, motivasi tak besar, berlomba-lomba untuk juara. Dan memang kulihat sekarang event-event anak remaja tuh kurang sekali, lebih bikin mereka event konser toh dibanding event dia menunjukkan dirinya di depan layar. Yes, betul. Pesan deh Fahri untuk remaja-remaja pelajar sekarang. Apa ya? Saya dari pengalaman saya jika dari pengalaman bukan berarti lebih tahu, lebih paham dan lain-lain. Cuman kalau dari pengalaman yang paling selalu saya mau bilang sama banyak orang dan itu saya tanamkan dan berusaha selalu saya edukasi diriku adalah berhenti membandingkan dirimu dengan siapapun. Karena pertarungan terbesarmu itu bukan pertarunganmu dengan si A, si B, si C, si D. Tapi pertarungan terbesarnya kita ini adalah apakah kita bisa survive untuk besok, lusa, dan beberapa hari yang akan datang ataupun beberapa bulan yang akan datang dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita pusingi terus orang supaya orang anggap kita hebat, anggap kita diakui dan lain sebagainya, itu kayaknya terlalu banyak waktu yang terbuang-buang di kehidupan kita hanya untuk mencari pengakuan-pengakuan itu. Sedangkan kita tidak tenang dengan diri kita, terus bahkan selalu merasa insecure dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk anak SMA pada hari ini, berhenti memilih sesuatu, mau masuk jurusan tertentu, kamu mau lakukan apapun, berhenti memilih sesuatu karena orang lain atau karena supaya dibilang bagus, keren dan lain sebagainya. Saya pernah jadi di posisi itu Kak, yang harus masuk ke dinasan supaya dibilang keren dan lain sebagainya atau supaya dibilang sukses, padahal sebenarnya sukses yang nyata itu sukses yang diperjuangkan. Sukses Itu kalau yang saya adalah sukses yang diperjuangkan, asik. Iya. Kalau saya melihat
gitu Kak. Jadi betul-betul memang apa ya? Kebanyakan kan perspektif anak SMA itu yang mana yang paling aman dan di mana yang paling nyaman. Hmm. Padahal kadang Iya di sih. titik aman itu yang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hmm. Ya seharusnya kita bisa sampai ke Orang level 7, tapi karena kita ada di posisi aman di level 5, jadi kita berkutat di level 5 dan merasa besar di level 5. orang Padahal seharusnya ya, ah, ah. dan padahal seharusnya bisa sampai ke titik potensi 7 itu, Kak. Itu yang aku maksud. Ya, orang tuh sekarang takut ambil risiko karena takut tidak bisa menyelesaikan dampak dari risiko itu. Padahal kan kalau ambil risiko berarti naik level lagi gitu kan. Yes, betul. Oke. Itu betul kayak dalam hal itu sih menurutku kayak. Kembali ke apa yang dulu ke judulnya Fahri. Dukungan sosial dan resiliensi terhadap motivasi berprestasi siswa berasrama. Kalau misal ada adik-adik yang berani mau ambil juga dengan variabel yang sama atau tema yang sama, saran Fahri. Saran saya lebih fokus kepada model resiliensi dan model dukungan sosial yang seperti apa. Jadi bukan sekedar memberikan pengaruh, Kak. Memang oke lah, sudah ada penelitiannya, ini memberikan pengaruh. Tapi bagusnya mungkin lebih spesifik, bisa jadi eksperimen atau bagaimana, lebih spesifik bagaimana model pengaruhnya. Supaya betul-betul penelitian ini punya asas keberlanjutan, tidak sekedar, oke ada pengaruhnya, sudah. Tapi asas keberlanjutannya betul-betul bisa dapat. Sehingga ini bisa menjadi rekomendasi, jadi kebijakan baru misalnya mungkin di dinas apa gitu, jadi bahwa proses penguatan dukungan sosial, misalnya well-being di sekolah, terus penguatan resiliensi di sekolah melalui pelatihan-pelatihan apa gitu, itu bisa menjadi rekomendasi kebijakan baru misalnya untuk pemerintah. Konsepnya bagaimana, modelnya seperti apa? Oke, ada penelitian terbaru, ini begini modelnya. Dan karena memang concern kemarin kalau di Bank Pena kan kemarin sempat rintis sama teman-teman Bank Pena juga Kak. Concernnya kita itu ke anak SMP sama anak SMA. Harapannya kita anak-anak SMP ketika dia terjun ke dunia SMA, dia bisa menjadi orang yang menggerakkan, menjadi ketua OSIS kah, bisa menjadi orang-orang yang menginisiasi perubahan-perubahan itu. Jadi, ini bukan pilpres kayak. Iya, iya, baik, Misalnya baik. sampai ada yang tiba-tiba screenshot atau rekam, bahaya ini. Maksud saya menginisiasi pergerakan di teman-temannya gitu. Dan ketika misalnya dia anak SMA masuk ke dunia kampus, harapannya kita dia bisa berdaya untuk memberdayakan. Jadi bukan lagi mulai dari nol, mulai dari satu kah, mulai dari dua, mulai dari tiga. Harapannya kita begitu. Ada yang bekalnya di. Yes, harapannya kita mereka punya bekal untuk masuk. Jadi harapannya kita bisa mereka itu bisa mengikuti jejaknya Kak Ais gitu ketika menjadi mahasiswa. Jadi aktivis kampus. Saya perlu baca CV-nya Fahri, apa saja yang dilakukan Fahri selama jadi mahasiswa? Tidak ada Kak. Betul. Saya harapannya begitu. Kalau kita melihat sosok Kak Ais dulu ini, waduh, kayaknya luar biasa sekali nih. Relasi kemana-mana, kemudian pencapaian organisasi kan betul-betul diklat andalan. Itu cuma basa-basi saja ya guys. Oke Fahri, apa tadi ini saya catat? Pertanyaan 2 terakhir. Kayaknya bukan Jepang ini dibahas kali. Sebenarnya lebih menggali gitu. Iya, betul. Cuma memang saya orang kuali, terus partner kontiku ternyata dioperasi dadakan hari ini. Semoga sehat-sehat Kak. Oh ya, apa makna yang Fahri dapat dalam proses skripsi ini? Proses skripsinya Kak? Ya, makna untuk Fahrinya. Kalau untuk saya Kak, kalau harus tarik nafas ini. Kalau saya pribadi melihat selama skripsi ini Kak, saya merasa bahwa bukan saya yang jago sehingga saya bisa cepat dan lain sebagainya. Tapi karena Tuhan yang mudahkan. Itu yang kalau saya pribadi rasa, karena kenapa saya bilang begitu, karena merasa mungkin semua orang susah ketemu dosen dan lain sebagainya. Saya pribadi kalau mau ketemu dosen enak sekali Kak.
gampang sekali di ACC, kasih begini dan lain sebagainya. Itu malah dalam proses pembimbingan itu saya merasa bahwa saya betul-betul difasilitasi. Padahal kalau saya teman-teman yang lain tuh, weh, setengah matinya mau ketemu sama dosen harus janjian A, B, C dan D. Ya saya gampang sekali ketemu sama dosen, diskusinya enak. Ini bilang kayaknya ini bukan saya yang ini yang apa namanya yang betul-betul punya kapasitas di situ, tapi memang Tuhan yang memberikan kemudahan lewat semua hal yang terjadi gitu kan. Bisa di-spill dosennya yang sangat membanggakan itu. Kalau dosen pembimbing itu ada dua kak. Pertama Oh, Ibu kamu yang Eva. dapat 2 ya? Iya dapat dua kak, Bu Eva. Waktu proposal kemarin satu Bu Eva kak. Tapi waktu karena untuk kasih keluar SK harus dua pembimbing, itu kemarin dapatnya Bu Eva sama Kak Akmal. Jadi dua-duanya enak ditemani diskusi gitu kak. Dosen-dosen kooperatif ya. Yes betul. Terus Fahri. Sorry ya Fahri sebelumnya karena saya rendam, akhirnya pembahasan hari ini juga rendam. Sebenarnya saya udah terlalu tertarik bahas penelitian sih kak sejujurnya. Untung kita bahas rendam-rendam saja ya. Iya, itu yang lebih bagus itu kak. Karena kayaknya kalau penelitian terlalu kaku biasanya kak. Iya, ini kan penujian hasil ya. Kayaknya saya ini di seminar ulang ini kak kayaknya. Enggak, nah kita bicara tentang pemaknaan gitu ya. Asik. Pesan Fahri untuk saya iya dong. Kalau pesan untuk iya, semoga selalu bisa menampung. Yang paling saya suka tagline-nya di iya itu kak, bahwa semua penelitian itu bagus. Oh iya. Nah, itu kayaknya itu memberikan kesan bahwa kita ini berjuang itu diapresiasi. Bukan penelitian sekedar meneliti saja atau ada lagi bahasa di belakang, itu penelitiannya begini Ji, atau bahasa begini. Padahal kalau saya menurut saya pribadi kak, di S1 itu bukan kesempurnaannya yang dicari, tapi prosesnya, bagaimana proses meneliti dan lain sebagainya, dan itu akan menjadi pemaknaan yang luar biasa dan menjadi bekal luar biasa ketika dia misalnya melanjutkan studi S2, dan bukan sekedar menelitinya tapi bagaimana etikanya, bertemu dengan orang yang lebih tinggi misalnya, kemudian bertemu dengan orang yang mau kita minta tolongi, padahal sebenarnya biar tidak minta tolong kini bisa di jalan hidup kita masing-masing, tapi bagaimana kita merendahkan diri untuk meminta tolong sama orang lain. Ini hal-hal sederhana itu yang kalau saya pribadi selalu bilang sama teman-teman, saya memandang skripsi S1 itu sebagai bentuk proses pendewasaan kak. Proses bukan jadi bilang hasilnya harus begini dan lain sebagainya, jadi harus kasih sempurna apa. Kok saya tidak memandang seperti itu cara aku kerja skripsi kemarin kak. Cuman cara aku S1 ini, bahkan skripsinya itu saya tidak bisa bilang formalitas juga kak, tapi memang faktanya di Indonesia itu formalitas menurut, karena tidak ada tindak lanjut dan lain sebagainya, sekedar menggugurkan kewajiban sebagai prasyarat. Beda dengan di Malaysia itu bahkan sebelum hasil penelitian itu keluar, industri itu sudah mengantri untuk membeli hasil penelitian itu kak. Dan itulah konsep entrepreneur university. Jadi konsep entrepreneur university itu penelitian itu betul-betul bisa dijual untuk dijadikan sebagai inovasi-inovasi baru. Tapi kalau kita di sini dijadikan sebagai pajangan untuk dipasang supaya cantik kelihatan. Nah, sebenarnya salah satu keresahannya Kakak Asmar membuat CIE itu Fahri. Kenapa penelitian psikologi yang bagus itu yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari hanya dipajang? Yes, betul. Jadi itu sih. Kayaknya terlalu banyak hal yang berarti sebenarnya, tapi tidak dianggap berarti. Ya. Itu sebenarnya kemarin saya bisa lewati prosesnya tuh kak, kemudian bertemu dengan orang-orang yang luar biasa juga, dosen yang ternyata bukan menjatuhkan tapi betul-betul memberikan apresiasi terkait bagaimana penelitian, memberikan semangat kalau down. Saya ingat sekali kemarin Bu Eva, kan Bu Eva itu betul-betul didondor itu kita, kalau bahasa Makassarnya didondor, mungkin ada bukan orang Makassar yang gabung. Kemarin tuh
bahkan Ibu Eva bilang, saya tidak mau tahu, bulan Maret itu kamu sudah harus selesai. Hmm. Atau bagaimana caranya? Bahkan Bu Eva bilang begini waktu baru-baru sudah proposal, Kak. Baru-baru sudah sidang proposal, dia bilang, bagaimana caranya supaya di semester depan kau sudah tidak bayar UKT? Bayangkan itu, Kak. Cuma butuh waktu berapa hari itu. Saking betul-betul dia memberikan keleluasaan bahwa harus cepat selesai. Tidak perlu terlalu lama berotak-atik di persoalan-persoalan seperti ini. Yang penting memahami prosesnya, bagaimana proses penyusunan dan lain sebagainya. Karena memang bukan kesempurnaan toh. Iya. Dan untuk sekedar informasi teman-teman di luar sana atau teman-teman yang sedang proses skripsi, sebenarnya itu di psikologi memang lebih menakutkan ujian proposal ya daripada ujian hasil. Ujian hasil tuh malah dosen-dosen motivasi ki, gitu ya? Tergantung mungkin deh, Kak. Oh tergantung ya. Oh Fahri ternyata tidak mendapatkan itu guys. Karena Kayaknya itu saya lebih alami dan beberapa teman-teman yang lain begitu. Oke. Malah itu malah dikasih ki motivasi di ujian hasil. Betul betul betul. Memang sih Kak, banyak motivasinya memang juga. Kayak takut Kak salah bicara ini. Karena mau nyebut-nyebut makin nama-nama dosen. Oke deh, mungkin sekian nih Fahri. Ada lagi mau Fahri sampaikan sebelum kututup ini? Itu tadi Kak. Kalau saya lebih baik. Apa maksudnya? Semoga seia-ia ke depannya betul-betul bisa menampung banyak penelitian, bisa membumikan banyak penelitian, bisa memberikan kesempatan dan ruang kepada setiap orang yang sudah berjuang bahwa setiap penelitian itu punya makna dan hal-hal istimewanya masing-masing. Gitu, Kak. Oke deh. Itu sih. Sekedar informasi ya teman-teman. Nanti tanggal 28 saya ada offline. Siapa tahu mau bergabung Oh, jangan di kayak Eco Vibes ya, iya, Eco di Vibes. Janjang, lantai 2-nya, iya. Oke deh. Terima kasih Fahri sudah mau berbicara random dengan saya. Kayaknya lari-lari mini dari topik kita. Tapi cukup menyenangkan. Informasinya Fahri juga banyak ya. Semoga teman-teman termotivasi juga sama Fahri. Bahkan untuk menuju skripsi pun dia masih sempat ke Turki. Mohon maaf. Terakhir ini, saya sebenarnya kenapa saya lebih prioritaskan Turki dibanding skripsi, karena saya punya nazar, saya tidak boleh sarjana sebelum saya injakan kakiku di Turki. Oh, saya juga punya nazar kemarin, Fahri. Saya tidak boleh sarjana kalau tidak menerbitkan kumpulan cerpen anak psikologi yang sama Ki menulis. Betul, yang apa sih namanya, Kak? Triasimanu. Iya. Teman-teman yang nonton ini harus beli itu dan sepertinya memang harus buat nazar kayak. Iya, karena menarik. Tahu, kayak tertantang Ki untuk selesaikan skripsi Tertantang itu. untuk selesaikan, betul. Oke deh. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih banyak Fahri sudah mengganggu 1 jam ini. Semoga nanti tesisnya kita bisa panggil lagi huru hara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih.